Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunci Soal Matematika. Pada video kali ini kami akan memberikan video tentang kisi-kisi soal tes kerja di Indomaret. Oke, baik kawan-kawan yang sedang berjuang untuk melamar di Indomaret, simak kisi-kisi soal tes kerja Indomaret di video ini. Oke, langsung saja. Seperti pada umumnya di perusahaan-perusahaan yang lain juga hampir sama tahapannya. Jadi untuk tes kerja yang pertama itu kawan-kawan harus lalui soal-soal psikotes. Nah, psikotes adalah tahapan wajib yang harus dilalui oleh seorang calon karyawan di sebuah perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan dan karakteristik si calon karyawan. Nah, di Indomaret pun menerapkan psikotes sebagai salah satu kewajiban bagi para calon karyawannya. Nah, ini berikut kisi-kisi psikotes Indomaret 2020-2023 yang diolah dari berbagai sumber. Yang pertama tentang matematika cerita. Ini soal matematika cerita merupakan soal-soal yang sulit mungkin yang bagi kawan-kawan yang tidak suka dengan matematika. Nah, soal pertama yaitu Yudi membeli sebuah baju dengan harga Rp35.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 15%. Kemudian pertanyaannya, berapakah uang yang harus dibayar oleh Yudi? Nah, ini cara jawabnya yaitu kita cari dulu potongan harganya dengan cara 15% persen per 100 ya. Dari 35.000 dikali 35.000. Nanti didapat hasilnya 5.250. Nah, 5.250 ini adalah potongan harganya atau diskonnya. Sehingga Yudi harus membayar 35.000 harga awalnya dikurangi potongannya 5.250, maka yang harus dibayar adalah 29.750. Nah, soal yang kedua, kakak memiliki uang sebesar 1 juta rupiah. 20% dari uang tersebut adalah, ini 20% dari 1 juta rupiah. Nah, cara pengerjaannya itu tinggal kita kalikan aja 20 per 100, persen itu per 100 ya kawan-kawan, dikali 1 juta. Maka hasilnya Rp200.000. Kemudian yang kedua itu matematika deret angka. Nah, ini ada dua contoh soal. Soal pertama 3, 5, 7, 9, 11. Nah, berikutnya angka berapa? Nah, kita bisa lihat kawan-kawan di sini 3 ke 5 ini ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2. Mati polanya itu ditambah 2. Tinggal kita tambahkan saja 11 tambah 2 yaitu 13. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat angkanya 99, 94, 96, 91, 93, 88, 90. Nah, ini lebih rumit. Yang kedua, deret di atas memiliki pola 99 ke 94 itu dikurangi 5 dulu. Kemudian berikutnya ditambah 2. Kemudian kurangi lagi 5, berikutnya tambah 2. Nah, terus seperti itu terus polanya. Jadi dikurangi 5 ditambah 2 sehingga setelah 90 tinggal kita kurangi 5 yaitu 85. Yang ketiga tentang matematika sederhana. Nah, matematika sederhana tentang perhitungan biasanya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, soal pertama tentang penjumlahan ini mudah ya kawan-kawan. 10 tambah 6, 16. Kemudian nomor 2, 3 kali 12, tinggal kita kalikan saja. 3 kali 12, 36. Untuk nomor 3 yaitu 24 dibagi 6 ditambah 10. Kita 24 kita bagi 6 dulu, dapatnya 4. 4 ditambah 10, hasilnya 14. Yang keempat yaitu 2.500 ditambah 100.000 dibagi 2.500. Maka yang kita kerjakan yaitu pembagian dulu. 100.000 dibagi 2.500 dapatnya 40. Tinggal kita jumlahkan 2.500 ditambah 40 sehingga hasilnya 2.540. Ingat, dahulukan pembagian dan perkalian terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat tentang aritmatika. Nah, soal cerita biasanya. Yang pertama, Rania membeli kerudung dengan harga Rp30.000.
Ia kemudian menjual kerudung tersebut seharga Rp37.500. Berapa persen keuntungan yang didapat oleh Rania? Nah, ini cara menjawabnya. Kita cari dulu keuntungannya dengan cara kita kurangi harga jual dikurangi harga beli, yaitu 37.500 dikurangi 30.000, maka hasilnya nanti Rp7.500. Nah, dari keuntungan itu kita ubah ke persen dengan cara 7.500 dikali 100 baru dibagi 30.000. Nanti dapatnya 25. Maka keuntungan yang didapat sebesar 25%. Untuk soal nomor 2, jika jarak dari kota A menuju kota B adalah 240 km dan ditempuh menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Nah, rumus mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Berarti tinggal 240 km dibagi 80 km per jam. Maka nanti didapat 3 jam atau 180 menit. Yang kelima tentang sinonim dan antonim. Contoh-contohnya itu yang pertama tentang sinonimnya, proteksi. Sinonim itu persamaan kata, berarti persamaannya perlindungan. Yang kedua baku, itu sinonimnya atau persamaan katanya standar. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4 ini soal antonim, lawan kata. Kendala, antonimnya itu pendukung. Imigrasi, itu lawan katanya emigrasi. Soal ke-6 tentang logika angka atau logika formil. Di bagian ini kawan-kawan diharuskan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan angka dan pengetahuan umum menggunakan logika yang sesuai. Yang ketujuh, perdana hubungan dan padanan kata. Jenis soal perdana hubungan mengharuskan kawan-kawan untuk memilih 2 kata di dalam pilihan yang memang memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan padanan kata mengharuskan kawan-kawan memilih kata yang sepadan di antara pilihan yang disediakan. Contohnya seperti ini. Rumah sakit, pasien. Jari, tangan. Telur, ayam. Januari, Mei. Gitu. Nomor 8, figural gambar. Nah, di bagian ini kawan-kawan akan disuguhkan soal berupa gambar serta pilihan jawaban berupa gambar pula. Tapi jangan khawatir, asalkan bisa menggunakan logika dengan cermat, kawan-kawan pasti bisa menjawab pertanyaan di sini. Soal figural gambarnya butuh ketelitian yang tinggi. Nah, itulah kisi-kisi soal tes kerja Indomaret yang bisa kami sajikan untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dengan video ini bisa mengantarkan kawan-kawan untuk bisa lolos dalam tes kerja. Jangan lupa cek video-video berikutnya tentang pembahasan soal-soal tes kerja, dari soal psikotes, dari tips dan trik tes interview, kemudian bagaimana menghadapi medical check up dan sebagainya tentang tes kerja. Silakan dilihat di video lainnya di playlist soal tes kerja. Kemudian jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain di sosial media. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.